Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman. Di sini kami dari kelompok 2 akan mencoba menjelaskan mengenai pengertian penelitian deskriptif kualitatif. Jadi apa sih yang dimaksud dengan penelitian deskriptif kualitatif? Jadi jenis penelitian yang akan coba bahas dalam video ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian ataupun fakta, keadaan atau fenomena ataupun variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang dialami ataupun sedang terjadi. Yang termasuk di dalamnya ada sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Nah, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi ataupun sebagainya. Kemudian menurut Nazir, pada penelitiannya, jadi metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia ataupun objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Nah, tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi ataupun gambaran atau juga bisa dikatakan lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki. Sedangkan menurut Sugiono menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, akan tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Adapun menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Jadi jadi masalah yang dapat diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif ini mengacu pada studi kuantitatif atau studi komparatif, yaitu perbandingan, serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional, hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan pada akhirnya dirumuskan dalam suatu kesimpulan yang mengacu ataupun mengkerucut pada analisis data tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis penelitian kualitatif deskriptif. Nah, di mana jenis-jenis ini dibagi beberapa jenis. Yang pertama itu ada fenomenologi. Fenomenologi ini adalah jenis penelitian yang berorientasi pada hasil filsafat. Nah, filsafat yang dimaksud dalam metode ini atau dalam penelitian ini adalah upaya peneliti untuk menggali atau mengkaji lebih dalam informasi dengan cara mencari arti atau maknanya secara esensi. Secara sederhana, metode ini juga dapat pula diartikan sebagai upaya untuk mencari pengalaman yang ada dalam kehidupan objek penelitian. Yang kedua itu ada studi kasus. Nah, studi kasus ini merupakan jenis metode yang memfokuskan penelitinya itu untuk meneliti latar belakang atau lebih mengkaji di bagian terbelakang, kemudian interaksi dan kondisi masyarakat tertentu. Nah, bentuk dari studi kasus ini pun sebenarnya lebih
tepat atau lebih pas digunakan untuk meneliti sebuah peristiwa, kegiatan, atau program di sebuah kelompok individu tertentu. Nah, studi kasus ini dia memiliki kelebihan di mana bisa digunakan untuk mengkaji objek dalam bentuk kelompok. Asalkan dalam kelompok tersebut itu memiliki tujuan yang sama. Jadi apabila kelompok itu tidak memiliki tujuan yang sama, mungkin tidak bisa ya kita mengkaji menggunakan studi kasus. Nah, jadi pengambilan data pada studi kasus ini itu dapat menggunakan teknik observasi atau pengamatan, studi dokumenter, dan bisa juga menggunakan teknik wawancara. Selanjutnya itu ada metode teori dasar. Mungkin nggak asing ya, metode teori dasar gitu. Teori dasar, mungkin untuk mahasiswa biologi itu sudah terbiasa dengan menggunakan teori dasar. Nah, jenis metode teori dasar ini lebih akrab atau lebih sering disebut dengan gradient theory. Nah, teori ini itu lebih sering digunakan untuk kasus penelitiannya itu ingin menguatkan dasar teori yang sudah ada atau dasar teori yang sudah terlebih dahulu ditemukan atau sudah ada gitu ya. Nah, adapun tahapan yang harus dilakukan dalam metode ini itu yang pertama mempersiapkan, kemudian ada memilah mana fenomena yang dapat dikaitkan dengan fenomena inti dan mana yang tidak inti gitu. Nah, teknik pengumpulan data pada metode teori dasar ini adalah menggunakan studi lapangan, membandingkan, observasi atau pengamatan, dan bisa juga dengan melihat situasi yang telah didasarkan pada penilaiannya sendiri. Yang keempat itu ada etnografi. Nah, sesuai dengan namanya ya, etnografi itu merupakan jenis metode penelitian kualitatif yang diperuntukkan untuk mengkaji bahasa, kemudian perilaku atau komunikasi sebuah masyarakat. Nah, jadi apabila kita akan meneliti semisal kebudayaan, bahasa atau sosial, itu bisa menggunakan penelitian etnografi. Jenis penelitian etnografi ini memiliki dua konsep dasar yang dapat dijadikan sebagai pijakan penelitian. Pertama itu ada aspek antropologi atau budaya. Kemudian yang kedua itu ada konsep bahasa atau linguistik. Nah, jenis metode ini lebih sering digunakan untuk penelitian yang ingin mengetahui fungsi bahasa dalam sebuah budaya masyarakat tertentu. Adapun menggunakan etnografi untuk meneliti interaksi sosial, kepercayaan yang dianut itu dalam sebuah kelompok itu bisa menggunakan metode ini juga. Kemudian yang terakhir itu ada metode history gitu ya, nggak asing juga ya nama history. Nah, sesuai dengan namanya juga, jenis metode history ini adalah satu metode penelitian yang memfokuskan pada peristiwa masa lalu, histori sejarah gitu ya, sejarah atau peristiwa yang sudah lampau. Nah, bisa juga diterapkan untuk meneliti sebuah rekonstruksi masa lalu. Mungkin ada juga yang Oke, saya lanjutkan ya. Jadi metode history ini dapat digunakan atau bisa digunakan juga untuk sumber dari catatan sejarah yang sudah ada. Dengan melakukan wawancara dengan orang yang bersangkutan atau orang yang dulu atau orang yang dipercaya terlibat langsung dalam kebudayaan itu sendiri. Nah, secara umum metode history ini lebih mudah diperoleh melalui catatan sejarah yang tadi ya. Semisal kita mau meneliti sejarah dari Kesultanan Cirebon, nah kita otomatis harus wawancara dengan pihak yang bisa atau pihak ahli dalam Kesultanan Cirebon. Nah, ciri khas dari metode history sendiri itu terdapat pada waktu. Waktunya itu pasti lampau terdahulu gitu kan. Waktunya sudah berlalu. Nah, itu kelebihannya. Kalau kelemahan dari penelitian ini sendiri itu harus siap melakukan observasi, karena observasi langsung gitu ya pada tempatnya yang bersangkutan. Karena bisa saja nih data yang kita cari, semisal kita cari referensinya itu tidak tercatat atau tidak terdapat dalam referensi yang ada. Semisal kita cari di search nih di berbagai laman jurnal gitu ya, sejarah ini. Nah, tapi kemungkinan besar referensi itu juga ada yang kurang. Jadi kita harus melakukan observasi ke tempat yang bersangkutan atau ke tempat yang secara langsung langsung wawancara dengan pihak yang ahlinya gitu ya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan.
Kualitatif deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dan memiliki tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengungkapkan suatu kejadian nyata atau sebuah fakta. Yang kedua untuk mengungkapkan suatu keadaan. Yang ketiga untuk mengungkapkan suatu fenomena. Dan yang terakhir yaitu untuk mengungkapkan suatu variabelnya. Kemudian penelitian ini menjelaskan tentang data yang bersangat dengan situasi yang sedang terjadi serta pandangan yang terjadi pada masyarakat tersebut. Adapun masalah yang akan diteliti seperti yang pertama, masalah tetap, yaitu judul dari penelitian kualitatif deskriptif dan mulai awal pengajuan proposal hingga akhir. Yang kedua yaitu perkembangan suatu penelitian dan juga butuh penyempurnaannya. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu perubahan suatu objek dari suatu masalah. Kemudian adapun cara pengambilan data kualitatif deskriptif yaitu ada 3. Yang pertama dilakukannya wawancara kepada responden. Yang kedua yaitu observasi kepada lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir itu dokumentasi yang bertujuan untuk memperkuat suatu penelitian tersebut.